Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari Al-Faizah Pangestuti di Purbalingga, dan ini merupakan pertanyaan yang belum sempat terjawab pada tablik akbar di Masjid Darussalam, Masjid Agung Darussalam Purbalingga pada waktu yang lalu. Afwan, Ustadz izin bertanya, tips-tips ibadah di dalam bulan Ramadan agar menjadi ibadah yang berkualitas dan ibadah tersebut dapat menjadi istiqamah atau menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ini sudah sempat kita bahas pada tablik akbar tersebut. Ustadz Muhammad Nur Ihsan hafizahullah telah menjelaskan bahwa seseorang perlu mempersiapkan agar bulan ini lebih bermakna. Di antaranya adalah dengan mempersiapkan hati agar bisa ikhlas, dibersihkan dari kotoran maksiat, kemudian membiasakan diri dengan perbuatan sebelum dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dibiasakan melaksanakan salat malam, dibiasakan melaksanakan puasa, bersedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan ini merupakan kesempatan kita, masih ada sekitar beberapa waktu untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Bahkan Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah wa jazahullahu khaira sempat menukil perkataan Ibnu Rajab. Dan Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juga menukil perkataan sebagian ulama bahwa bulan Rajab bagaikan kesempatan untuk bercocok tanam. Kemudian pada bulan Sya'ban adalah waktu untuk menyemai, kemudian memberikan siram-siraman atau dikembangkan dan sebagainya. Nanti ketika bulan Ramadan seseorang tinggal menikmati hasilnya. Ketika sudah pemanasan, maka Ramadan kita tidak kesulitan dalam menyongsong hari-hari itu. Dan diharapkan Ramadan yang sukses akan kita bawa setelah kita lepas dari bulan Ramadan. Karena hakikatnya Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka tidak ada bedanya. Maka bagaimana caranya seorang istiqamah? Disebutkan oleh para ulama. Seorang harus belajar. Tidak mungkin seorang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa mempersiapkan, tanpa mengetahui caranya. Ketika seseorang ingin melakukan aktivitas apapun, dia harus tahu caranya. Dia barangkali perlu mencari orang yang pakar dalam urusan itu. Kalau perlu dia harus bayar dan siap mengikuti diklat, belajar dalam waktu kilat dan lama. Akan tetapi untuk beribadah, ini merupakan aktivitas lama untuk akhirat kita. Maka sangat penting sekali seseorang mengenal Allah Azza wa Jal, kemudian mengenal agama ini, tata cara yang rinci dalam salat, puasa, ibadah seperti membaca Al-Quran, sedekah, memberi makan buka puasa atau sahur dan sebagainya. Ini bisa kita pelajari. Dan ketika seseorang memiliki banyak kekurangan ilmu agama, kemungkinan besarnya ibadah yang dia lakukan akan kurang. Maka salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh atau setidaknya pada generasi awal umat ini, mereka diantaranya mengatakan seperti yang dinukil dari Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, ma usiyallahu bi syai'in ashaddu minal jahal. Allah au ashadda minal jahal. Allah tidak pernah diperlakukan dengan tindakan maksiat yang lebih parah dari kebodohan. Karena memang seseorang ketika tidak tahu ilmunya, tidak tahu bagaimana tata caranya, maka dia akan beribadah dengan cara yang dia pahami saja. Nah, ketika seorang memiliki ilmu tidak beramal, salah. Ketika seorang beramal tanpa ilmu juga salah. Maka ini setidaknya cara pertama seorang harus belajar. Yang kedua, dia perlu berdoa seikhlas dan sesemangatnya kepada Allah. Karena hakikatnya semangat saja tidak cukup. Tidak cukup untuk melaksanakan dan menggapai kesuksesan dalam beribadah. Akan tetapi semua murni dari Allah Azza wa Jal. Bimbingannya, kekuatan yang diberikan dan sebagainya.
Maka seseorang minta kepada Allah yang maha segala-galanya agar kita bisa selalu istiqomah di atas jalur yang lurus. Kemudian yang ketiga, para ulama juga menyebutkan perlu kiranya kita mencari komunitas, lingkungan yang bisa menopang keistiqomahan kita di atas syariat dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang sendirian, dia susah untuk mempertahankan idealisme agamanya. Bisa jadi dia sudah tahu yang benar dan dia sudah mulai semangat untuk memperbaiki diri, akan tetapi ketika kita kembali kepada lingkungan yang rusak, maka kita akan terseret untuk mengikuti hal yang itu. Kalau kita tidak bisa mewarnai, maka setidaknya kita tidak terwarnai oleh komunitas yang tidak lebih baik dari diri kita sendiri. Maka ini merupakan resep Nabawi. Nabi SAW menceritakan dalam Sahih Bukhari, ketika menceritakan ada orang yang ingin bertaubat setelah dia melakukan maksiat membunuh orang, maka dalam hadis itu dikatakan, idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardusu. Engkau pergi ke tempat itu. Di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lakukan ibadah kepada Allah bersama mereka. Tapi jangan engkau pulang ke kampung, karena kampungmu kampung yang jelek. Dikatakan oleh para ulama, bukan kampung jelek dan waktu yang jelek, akan tetapi penghuninya atau perbuatan orang-orang yang tinggal di situ. Intinya, seseorang perlu mencari tempat, lingkungan, komunitas, serta kawan-kawan dekat yang bisa menopang agar dia bisa istiqamah. Kita bisa juga membaca, ini termasuk cara lainnya, membaca biografi para ulama dan bagaimana ibadah mereka. Kita akan malu, tidak ada apa-apanya. Ibadah yang sudah kita kerjakan ini kalau dibandingkan dengan para ulama dulu, dengan fasilitas yang sangat rendah dan apa adanya, ternyata tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan ibadah dengan maksimal. Ketika rumah jauh dari tempat untuk fasilitas air, ternyata sebagian mereka bisa wudu setiap batal wudunya. Kemudian sebagian mereka tidak ketinggalan takbiratul ihram, salat bersama imam ketika berjamaah. Kemudian sebagian mereka bisa menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Dan ini merupakan teladan yang bisa kita banggakan, lalu kita contoh. Karena kita adalah orang yang tidak ngambang, ingin ikut ini, mengidolakan ini. Tidak, kita punya ulama, kita punya teladan orang-orang yang pantas dijadikan contoh. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.